Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Allah. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, buat waktu yang indah untuk kami mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita akan membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberikan hikmat. Hikmat itu Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang telah percaya kepadanya dan yang hidupnya takut akan Dia. Mengapa saya katakan takut akan Dia? Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara akan menghormati Tuhan. Dan kalau saudara menghormati Tuhan, maka kita akan mendengarkan hikmat yang dari Tuhan. Raja Salomo berkata, dari mulut Tuhan datangnya hikmat. Ini berbicara tentang firman Allah. Raja Salomo juga membaca firman Allah. Dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan dia melakukan juga Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga dia memiliki hikmat. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, tidak ada orang yang lebih besar hikmatnya dibandingkan dengan Salomo. Tidak ada, kecuali Yesus ya. Yesus sempurna. Dia lebih daripada semua orang yang berhikmat di dunia ini. Karena Salomo suka membaca firman Tuhan. Karena Salomo melakukan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita juga akan senang mendengarkan suara Tuhan. Kita akan senang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Luar biasa. Tuhan Yesus juga Dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia membaca firman Tuhan siang dan malam. Dan dia melakukan firman Tuhan juga siang dan malam. Kalau kita hanya membaca firman Tuhan dan tidak melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka itu hanya akan menjadi pengetahuan. Firman Tuhan itu menjadi pengetahuan. Itu hanya akan menjadi teori, belum menjadi hikmat. Tetapi ketika kita melakukan firman Allah, maka itu akan menjadi hikmat Allah di dalam diri kita. Ada yang menuduh Yesus meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia katakan, tidak. Aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya, aku melakukannya. Yesus menjadi pribadi yang paling berhikmat karena dia membaca firman Tuhan. Dan seumur hidupnya, dia hanya berusaha melakukan firman Allah. Bahkan untuk taat kepada Bapa di sorga, dia lakukan. Bahkan ketika dia harus mati di atas kayu salib, karena memang ada tertulis, Mesias harus menderita, akan menanggung dosa umat manusia. Dia taat juga untuk menanggung dosa umat manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Sehingga hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Demikian juga dengan kita. Kalau kita senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka hikmat Tuhan akan menjadi milik kita. Dan apa saja yang kita perbuat itu akan berhasil. Mazmur 1 berkata, orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia tentu pasti akan memiliki hikmat. Dan dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang seperti ini? Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Puji Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang motivasi kita dalam melayani Tuhan itu murni.
Karena Alkitab berkata dalam Yakobus 3 yang ke-17, bahwa hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah pertama-tama itu murni. Waktu kita banyak membaca firman Tuhan, motivasi kita dalam mengiring Tuhan itu murni. Motivasi kita itu kudus. Dan kita akan mengalami berbagai hal bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus berkata, hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Kemudian pendamai. Kita akan memiliki hikmat yang dari Allah. Kita akan mendamaikan jika ada dua orang berseteru. Kita tidak akan memihak kepada orang yang lebih kita kenal, tetapi kita akan mendamaikan mereka. Kemudian peramah, penurut, tidak memihak. Itulah yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi hikmat Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan berarti kita akan menghormati Dia. Atau sinonim dengan kita akan mencintai Tuhan. Salomo berkata, hikmat itu datangnya dari mulut Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Dia menjadi pribadi yang berhikmat karena dia senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukanlah itu dalam kehidupan saudara hari lepas hari, maka saudara akan menjadi pribadi yang berhikmat, sehingga kehidupan saya dan saudara akan menjadi berkat, dan banyak orang akan datang kepada Yesus melalui kehidupan saya dan saudara, sehingga Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.